Hai teman-teman, apa kabar? Kami di sini hadir kembali menemani Anda bersama salah satu narasumber yang kami hadirkan. Beliau adalah sosok host utama kami, yaitu Bapak Insinyur Ignatius Suyanto. Eh, Kami perkenalkan Pak Yanto, apa kabar? Baik sekali, Tuhan berkati. Saya sangat Terima kasih, Pak. diberkati. Jadi pada sesi hari ini adalah menjadi sesi perdana kami, yaitu akan diawali dari perjalanan hidup Pak Yanto, terutama di saat-saat terakhir ini. Pak Yanto mengalami terpapar COVID-19 ya, di Indonesia. Beliau terpanggil untuk memberikan kesaksiannya bagaimana beliau pertama kali terpapar, lalu selama beliau dirawat di rumah sakit, begitu hebatnya Tuhan hadir dalam perjalanan di rumah sakit tersebut. Oke, untuk mengawali Pak Yanto, saya mau bertanya ya. Ya. Di mana Pak pertama kali Bapak bisa terkena wabah ini, terpapar? Jadi silakan Pak. Oh ya, benar-benar ini suatu berkat saya pikir ya di balik kejadian ini, karena saya percaya tidak ada rencana kecelakaan. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera, keselamatan buat kita. Jadi awal mula sebetulnya di menjelang minggu ketiga, menjelang akhir daripada bulan Juni itu, memasuki minggu keempat, itu anak pertama saya, Widi, dia merasakan nggak enak badan awalnya seperti itu. Jadi nggak enak badan, terus dia pulang. Sebenarnya sebelum itu pun anak yang kecil itu, cucu saya, itu mencret-mencret. Jadi waktu itu udah periksa, katanya disentri, ya, dokter spesialisnya sudah atasi. Nah dari situ selama 4 hari dia sembuh, gitu. Lalu begitu anak saya merasa nggak enak, dia udah merasa curiga, lalu dia pergi PCR, swab PCR. Dia sendiri waktu itu. Dia pergi drive-thru, dan sore harinya dinyatakan positif. Luar biasa stresnya dia. Dia pulang sampai di rumah, dia sedih sekali. Karena setiap malam dia mendampingi kedua anaknya itu untuk tidur. Kali ini dia harus isoman, ya, karena semua rumah sakit belum dia pikirkan, karena dia merasa ya cuman nggak enak badan dan positif, dia pikir isoman udah selesai ya. Lalu dia pergi ke rumah adiknya yang kosong itu, dia tinggal di sana. Tetapi pada saat kita antar, dia pergi sendiri bawa mobil. Pada saat kita antar makanan, antar apa yang dia butuhkan begitu, nah, anak dan istrinya kan ikut, jadi saya antar. Nah, dia hanya di balik jendela, di kaca, kelihatan sekali sedih sekali, dan saya khawatir dia down. Nah, kemudian kami semua yang di rumah, 2 cucu dan istrinya dan saya, dan waktu itu langsung undang PCR di rumah, swab PCR. Sore harinya ditentukan, dipastikan anaknya yang pertama, Dante, kena positif. Nah, dari situ mulailah saya kepikir, wah berarti mereka harus isoman berdua toh. Jadi diantarlah. Jadi papanya jemput ya ke sana berdua. Nah, saya pikir lebih terhibur karena ada yang menemani kan begitu. Ternyata tambah drop anak saya. Kenapa? Karena dia sendiri udah capek, terus harus ngurusin, nggak ada yang bantuin kan. Ya namanya juga anaknya baru umur 3 tahun, cowok, nggak bisa diem, mungkin rewel dan lain-lain. Dia nggak bisa istirahat, dia tambah drop. Kemudian begitu tahu anak pertama, karena kita berempat di swab begitu,
Lalu besoknya lagi, anaknya yang kecil itu, bungsu, dan istrinya, saya antar swab, karena dia merasa nggak enak badan juga. Pergi lagi saya antar. Jadi kali ini saya antar nih, drive-thru ya. Nah, sampai di sana, saya lihat antrian cukup panjang. Nah, kemudian hasilnya sore harinya, dinyatakan mereka berdua positif. Jadi lengkaplah 4 orang. Jadi anak saya dan mantu dan 2 anak balita itu. Jadi yang kecil ini, cucu ini baru menjelang 2 tahun nih. Nanti tanggal 20 ini, Juli, 2 tahun. Nah, akhirnya jadi lega malah. Kenapa? Karena papanya akan pulang nih, bawa anak pertama yang 3 tahun itu. Jadi berkumpul lah. Nah, saya kan pasti isoman sendiri di atas kan. Begitu kan ceritanya. Nah, tapi pada saat dia dinyatakan berempat itu positif, ya, saya akhirnya diputuskan untuk swab juga dengan 2 asisten rumah tangga. Saya bawa mobil sendiri, saya tidak mau. Anak saya antar 2 asisten rumah tangga itu untuk swab. Jadi kita pisah mobil. Nah, sore harinya saya tunggu-tunggu nih, karena yang mendaftarkan dan semuanya itu laporan hasilnya kepada anak saya kan sehari nunggu ya hasilnya gimana gitu kan. Saya sebetulnya tuh waktu anak cucu yang paling kecil mencret-mencret itu saya sudah ada sedikit meler-meler, tapi saya merasa itu biasa dan memang negatif kan, udah dites waktu itu negatif saya. Jadi saya udah tenang-tenang aja gitu. Tapi sore hari itu begitu hasilnya diterima oleh anak saya, dia dengan rasa terpukul dan sedih sekali. Dia menjumpai saya, karena dia sudah isoman bersama-sama, cuma dia di lantai bawah, saya di atas. Dia bilang, "Pak, sorry ya," dia bilang gitu. Saya bingung, apa kata-katanya itu, sorry kenapa ya? Saya nggak kebayang. Dia merasa terpukul sekali. Dia merasa bersalah, seakan-akan menularkan ke saya sebagai orang tua di rumah yang kena. Padahal betul-betul wanti-wanti saya dijaga ketat selama pandemi ini. Saya nggak begitu sebiasa hari, kalau kita semua lagi baik-baik begitu sehat, kita sangat jaga sekali protokol kesehatan. Di mobil pasang semua hand sanitizer, kemudian saya kalau keluar pintu aja udah mantu udah laporan tuh, "Papa mau kemana tuh?" Saya ditelepon sama anak saya, nggak boleh pulang lagi. Jadi sebetulnya saya betul-betul dijaga betul. Ya, belanja saya suka mau beli buah-buahan pun nggak boleh, panggil orang aja, Gojek lah segala macam begitu. Jadi semuanya itu sangat terawat. Terpukul sekali dia merasa, akhirnya kok saya kena gitu ya. Saya bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kenapa gitu loh. Nggak ada yang salah. Papa merasa udah tahu juga kok gitu, biarpun belum dikasih tahu gitu. Karena papa merasa ada meleh-meleh, tapi itu nggak ada apa kok gitu kan. Enggak, dibilang gitu. Kita harus persiapan, saya mau dimasukin ke rumah sakit. Saya bilang nggak ada apa-apa. Udah saya isoman di atas aja, nggak ada masalah kok. Oke. Dia bilang oke. Nanti kalau kondisi benar-benar nggak ini, cepet ya kasih tahu, karena sulit sekali di tempat kita ini cari rumah sakit. Jakarta juga sudah susah, apalagi kita di Tangerang kan begitu ya. Jadi seperti itulah situasinya. Nah, tapi saya bilang ya tenang aja kok, kita happy aja, nggak ada masalah gitu. Nah, ternyata malam harinya itu saturasi oksigen anak saya ini mulai tidak bagus. Untung tempat adiknya punya tabung oksigen, tempat kliniknya itu dia bawa pulang. Itu tabung oksigen yang kecil itu, ditaruh di persiapan di kamarnya. Dia drop sampai 80, kalau nggak salah 80% oksigen waktu itu. Dan dia coba untuk terus bantu dengan oksigen itu. Nah, sementara malam hari itu juga saya isoman di atas. Ternyata malam itu benar-benar saya batuk tidak henti, kemudian saya sesek, tengah malam nggak bisa tidur, makin batuk makin turun saturasinya, dan turun sampai sekitar 72%. Tetapi itu pada saat seperti itu, saya tidak dilematis. Saya tidak mungkin membangunkan anak saya yang sedang membutuhkan tabung oksigen satu-satunya yang ada
di bawah. Dan tidak mungkin dia untuk mengangkat, dalam kondisi itu mengangkat itu tabung naik ke lantai 2. Jadi pada malam itu kita hanya berserah, berdoa sampai ketiduran. Ya, jadi saya berdoa rosario sampai ketiduran, dan saya sambil membayangkan sesak ngah terengah napas ini, membayangkan seperti Tuhan Yesus sedang memanggul salibnya ketika penderitaan habis didera dan penuh sekujur tubuhnya dengan luka-luka, memanggul balok salib yang begitu besar, nafas terengah-engah untuk mendaki Gunung Golgota. Bahkan beliau jatuh untuk kesekian kalinya, dan sedangkan saya tidak memanggul apa-apa. Napasnya sudah seperti ini. Bisa dibayangkan waktu itu, membayangkan, merasakan. Saya tidak ada luka-luka. Saya sekujur tubuh tidak ada luka-luka. Napasnya aja sudah nggak sanggup. Tapi saya percaya malam itu saya pinjam nafas Tuhan. Tuhan, saya membayangkan sengsaramu seperti itu rupanya. Saya belum apa-apa dibandingkan dia. Akhirnya saya tertidur. Keesokan paginya, anak saya naik. Dia ketuk pintu, dia masuk. Dia tanya, dia ukur saya punya saturasi. Berapa? Dia bilang, wah 90, cuman 92. Dia bilang, saya bilang, puji Tuhan, ini bersyukur saya. Loh kenapa? Tadi malam tinggal 72. Kaget setengah mati, setengah marah. Dia negur saya, kenapa nggak panggil? Saya bilang, tidak mungkin saya panggil. Kalau saya panggil situasi itu, tambah kacau. Jadi saya mengimani Tuhan menopang nafas saya. Jadi pagi hari diukur 90-92. Lalu akhirnya apa? Karena dia merasa kuat, dia angkut itu tabung oksigen naik ke lantai sini pagi hari. Meskipun tinggal 30% sisa oksigen yang ada di dalam tabung itu. Saya bilang, ya ini hanya untuk jaga-jaga saja, saya tidak mungkin pakai juga kan, sisa ini kalau habis nanti susah. Kan di luaran sudah kosong, mencari di mana, ya sudah sajalah, buat darurat saja gitu. Dan itulah yang kita alami. Jadi setelah itu sudah, ya kan, sudah lewati kan masa kritis. Pak Yanto akhirnya dibawa ke rumah sakit, Pak. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia yang rumah sakit itu juga pada penuh, Pak? Nah, itu sebetulnya juga saya di luar dugaan ya. Jadi pada menjelang sore harinya lagi, setelah pagi harinya itu kelihatan lumayan 92-90% itu, anak saya ternyata diam-diam sudah mencari-cari saudara, ya, adik saya dihubungin dan lain-lain, itu untuk minta pertolongan bantuan, ya, sampai ada coba cari akses, katanya ada hubungan dengan pihak-pihak mana gitu, tetapi belum dapat jawaban, ya, dari pihak bantuan dari teman-teman gereja dan lain-lain. Dia sudah berusaha untuk mencari. Makin panik anak saya itu menjelang sore. Jadi pada saat menjelang sore itu dia lihat wajah saya mungkin ya, karena saya mungkin nggak bisa menutupi ya. Dia lihat, wah nggak bisa Pak, daripada saya nanti diomelin sama tante gitu ya, gara-gara nggak bawa secara ini. Kalau nggak, dia minta saya ngomong deh sama adik saya gitu loh. Saya udah ngomong, bapak yang bandel nggak mau pergi, ya sudah gitu kan. Saya bilang ya udahlah, saya bilang gitu, kamu juga udah capek ya. Ya udah saya ikut sajalah. Jadi kita tanpa tujuan, nggak tahu pasti yang mana yang nerima, ya udah kita keliling. Jadi saya ingat betul waktu itu menjelang jam 3 sore, sebelum menjelang doa kerahiman, saya jadi ikutin, tapi saya nggak bisa ikut doa, saya cuma bisa mendengar saja teman-teman kita lagi doa kerahiman. Dia antar saya di jalan dengan membawa sisa tabung oksigen itu. Dia keliling, dia pertama-tama katanya coba dah di Kelapa II sana ada yang namanya Siloam, kata gitu kan. Nah sampai di sana dibilang, oh ini bukan kita nggak terima langsung begini, ini kita terimanya dari rujukan dari Siloam Karawaci. Kalau Siloam Kelapa II tidak menerima langsung seperti itu. Sudah sampai di parkiran kita keluar. Kemudian
dapat hubungi rumah sakit Mentari. Kebetulan ada salah satu dokter yang adiknya praktek di situ, spesialis parunya. Jadi masuklah ke parkiran di sana. Saya pikir ya saya sudah pasrah saja, hanya bisa berdoa. Ya, ternyata anak saya turun, ketemuin dokternya, mesin di sana, mesin CT scan parunya, ronsennya rusak. Jadi berderet-deret pasien yang ada di sana aja terlantar, nggak bisa diambil foto torak dan lain-lainnya. Dokternya lagi kelimpungan, kebingungan karena itu mungkin saking banyaknya dipakai jadi sampai rusak dan tidak mungkin nerima pasien baru juga. Nah, akhirnya dia sarankan coba ke rumah sakit yang lain. Di sini kan masih ada beberapa gitu kan. Carolus lah yang agak dekat kata gitu. Kita coba ke Carolus nih. Sampai di Carolus, di depan begitu banyak orang. Tujuannya kita hanya coba dah cek darah dulu di situ sambil dapetin foto torak nih kondisinya gimana. Itu saran dokter. Ya, jadi jangan panik dulu, coba lihat dulu perlu nggak dirawat gitu, karena memang betul-betul nggak bisa menerima, rumah sakit susah ya, jadi supaya betul-betul diselektif. Oke. Jadi akhirnya kita tunggu diperiksa dan bersama-sama dengan anak dan mantu itu diambil darahnya dan difoto toraknya, dan akhirnya dinyatakan kelihatan memang hasilnya itu ada di situ. Tetapi tidak berdaya saya, karena di sana juga menyatakan bahwa di sini udah penuh. Lihat aja di IGD-nya aja udah antri yang mau itu dia ya. Jadi IGD aja udah full, nggak bisa terima lagi. Dan akhirnya saya harus pulang, keluar dari parkiran itu untuk bisa mencari kemungkinan dari rumah sakit mana yang memungkinkan. Ya, di tengah baru perjalanan kira-kira sekitar 5 ya, hampir 10 menit mungkin ya, ditelepon lah. Jadi om daripada mantu saya itu telepon, balik lagi kata gitu, suruh kembali ke Carolus, ya kan. Nah, bagaimana ceritanya saya nggak ngerti. Kenapa? Oh ya udah dah, kalau nggak bisa paling tidak saya dapetin obat batuknya deh, supaya malam saya nggak batuk. Jadi paling tidak oksigen saya masih bisa baik saturasinya gitu. Setiap kali batuk langsung drop 3-4%. Jadi bertubi-tubi sampai sakit, itu luka. Nah, disuruh balik. Ternyata dengan segala upaya, akhirnya katanya bisa di IGD tapi ya, gitu loh, IGD. Saya bilang syukur, puji Tuhan, di IGD aja. Yang penting kan saya kalau ada apa-apa terpantau gitu loh. Jadi saya nunggu di mobil dulu, saya bilang, saya nggak mau ya tadi udah malu-maluin kita pulang terus saya suruh balik lagi, banyak orang yang melihat, jadi mendingan saya duduk di mobil aja, kalau betul-betul pasti saya baru turun deh ya, dan nggak usah bawa apa-apalah, memang kita ini kan belum tentu diterima ya kan, cuman mungkin darurat aja IGD, mungkin habis itu ya kita disuruh pulang lagi ya udah gitu loh. Ya sudah, ternyata begitu turun, benar katanya suruh turun, ya udah di IGD Pak. Saya selama di IGD itu 4 malam di IGD, antri 4 malam itu untuk mendapatkan kemungkinan ada yang sembuh di lantai yang dirawat itu, baru kita bisa salah satu naik menggantikan yang di atas. Oke. Padahal rumah sakit itu memang bukan dirancang khusus untuk COVID kan, dia pakai AC sentral, makanya ruangan perawatan itu semua AC-nya tidak boleh hidup, ya, jadi dimatikan. Jadi saya nggak tahu kondisinya. Jadi selama 4 malam di ruang IGD, wah luar biasa panasnya, dan ada nyamuk dan hiruk pikuk, orang yang ditolong secara darurat, ada yang meninggal juga di sana, nggak sempet, ada yang kecelakaan, ada yang mau melahirkan dan lain-lain, yang terpapar COVID, ada yang mau melahirkan juga. Jadi ada yang juga sempat bayinya meninggal duluan sebelum sampai di rumah sakit. Jadi dikuret pada malam itu juga sama, tidak bisa tidur. Saya di ruangan IGD bersyukur masih dapat oksigen. Jadi itulah yang membuat saya bisa tenang berpikir, karena saya sudah di IGD saja sudah lumayan lah, begitu saja. Kemudian
di tengah malam yang ada yang tangis keluarga dan lain-lain karena menghantarkan. Saya selama 4 malam di IGD itu udah mendengar kalau nggak salah 2 atau 3 yang meninggal di sebelah-sebelahan, itu yang hanya dibatasi dengan tirai kain, ya. Nah di situ, dan saya mengikuti mendengarkan itu semua. Betul-betul kita nggak boleh bawa stres meskipun itu adalah kejadian terburuk. Yang lebih persiapan mental yang saya hadapi adalah pada saat di IGD, pada saat katanya akan dibantu, dikasih 2 pilihan persiapan buat keluarga, yaitu begini, maaf, di sini tidak ada ruang ICU untuk penderita COVID ya, gitu. Udah diomongin ke anak saya, jadi saya sama-sama mendengar. Kenapa gitu? Resikonya adalah dia kasih tahu yang terjeleknya resikonya seandainya memburuk dan harus pasang ventilator, tidak ada di sini disiapkan, dan harus segera dilarikan ke rumah sakit lain tempat yang ada ICU-nya. Tapi anak saya bilang nggak apa-apa, dan saya juga ya memang kalau itu adalah jalan Tuhan, ya kita terima saja. Jadi hanya 2 kemungkinan. Tidak sampai masuk ICU, berarti bisa teruskan di IGD dan dirawat di atas. Kalau sampai memburuk, itu tidak ada ICU, jadi apa adanya di situ, dilarikan pun mau larikan kemana kalau dalam kondisi seperti itu, ya tegang, ya sudah. Jadi kita punya persiapan mental adalah ya sudah, saya punya patokan sudah di IGD sini ya udah apa adanya aja. Bisa lanjut hidup, syukur. Enggak ya, enggak usah disesali. Sudah memang begitulah jalannya. Ya. Pada waktu itu padahal belum sampai booming ledakan penderita baru per harinya itu puluhan ribu, begitu belum pada waktu itu. Justru waktu saya di IGD sampai di ruang rawat itu terkejut naik 30.000, 40.000, tembus 50.000 per hari. Ya, pada waktu itu belum. Itu saja sudah sedemikian sulitnya. Dan saya pada hari kedua di tempat IGD itu sudah mendengar teman baik SMA saya yang dipanggil Tuhan. Padahal fisiknya luar biasa. Dia dirawat di rumah sakit di Pondok Indah dan harus dipasang ventilator dan tidak tertolong. Jadi itu sebuah persiapan mental. Oleh karena itu saya mau sampaikan teman-teman ya, kalau seandainya situasi seperti itu, siapkan mental. Meskipun hari ini kita masih sehat, siapkan seandainya kita terpapar, mental kita harus kuat. Serahkan sepenuhnya hidup kita dengan Tuhan. Bukan kuasa dan kaya kita bisa diselamatkan dalam kondisi seperti itu, karena uang sepertinya tidak berlaku untuk mendapatkan pertolongan yang kita bisa ngeblok rumah sakit misalnya dan segala macam. Tidak ada kemungkinan itu. Keadilan Tuhan itu maha besar. Bukan itu. Manusia hanya berusaha. Tuhanlah yang menolong, yang menentukan. Jadi pada saat-saat seperti itu, kita tidak lagi harus berpikir secara logika. Memilih-milih rumah sakit. Membayangkan rumah sakit yang nyaman, yang punya AC, yang bisa satu kamar sendirian. Jangan bermimpi seperti itu lagi. Ya, ini benar-benar kita dibentuk, dinolkan. Artinya kita hanya bisa mengandalkan kuasa Tuhan melalui tangan-tangan manusia. Tuhan akan pakai untuk menolong siapa yang Tuhan tentukan. Jadi betul-betul situasi seperti itu, dan saya sangat diberkati pada situasi seperti itu. Saya punya kerinduan sebelum keluar dari rumah sakit dalam ruang perawatan khusus itu, saya ingin sekali, sudah bergejolak ingin membagikan kepada teman-teman semua, saudara, semua teman, semua masyarakat dunia, untuk mempersiapkan mental, ya, biarpun sehat harus persiapkan situasi terburuk. Karena kalau udah punya situasi bayangan terburuk,
ternyata tidak seburuk itu, ya, kita menjadi lebih kuat. Jadi bukan berarti membayangkan itu untuk bikin kita stres drop, bukan. Justru kebalikan. Saya terinspirasi pada saat China waktu itu ada terjadi di Wuhan, 2 bulan kemudian itu dimunculkan satu film yang saya lihat di YouTube, itu serinya sampai kalau nggak salah 20 seri, yang namanya With You. Itu judulnya itu, With You bahasa Inggrisnya. Itu lengkap suka dukanya yang ada di China seperti apa, melibatkan keluarga dan orang luar dan segala macam, semua itu bersatu padu memerangi, mengatasi seperti apa dahsyatnya. Tapi waktu itu kan gelombang pertama, ya kan, dan korbannya tidak sebanyak sekarang yang gelombang yang delta ini, ya. Jadi saya betul-betul kali ini mendapatkan gelombang yang seperti ini nih, bersyukur karena saya sudah sempat melihat film-film sebelumnya. Jadi saya bisa membayangkan, oh, saya siap mental, saya siap, ya. Kalau tidak siap, mungkin saya sudah drop waktu di kamar ini. Tinggal 72% pun mungkin sudah drop. Itu sangat menginspirasi dan membekali mental dan spiritual kita. China yang tidak begitu banyak orang yang terlibat dalam spiritual yang seperti umumnya di sini aja, mereka bisa luar biasa karena kesatuan dan kompaknya mengatasi. Apalagi kita warga kita gotong royong begitu besar, perhatian, dan selama saya dapat pada hari keempat, yaitu dari tanggal 30 saya di IGD, tanggal 4 Juli ditetapkan boleh naik ke atas, ya, pindah ruangan. Sebetulnya tanggal 3 malam saya sudah dapat berita, tetapi saya mendengar sebelah saya itu lebih kritis dan lebih tua. Aduh, saya nggak tega. Di depan saya juga ada. Saya sempat bilang sama perawat, Pak, saya nggak apa-apa. Meskipun penuh nyamuk, saya dikeroyok nyamuk malam-malam. Saya bilang, nggak apa-apa, Pak. Itu yang saya dengar, itu lebih berat. Biar dia dulu, nggak apa-apa. Saya lebih muda, ya. Biar dia dulu. Akhir benar, dibawa dulu yang lebih ini. Saya sebenarnya mau diangkut, saya bilang, janganlah, nggak apa-apa. Karena saya percaya, ya, itu saya udah bersyukur di sini aja sudah cukup. Biar yang lebih membutuhkan naik duluan di atas. Nah, ternyata mereka setelah naik 1 hari, besoknya giliran saya juga dapat kesempatan berikutnya untuk naik. Saya pikir, wah, ketemu nih sama teman yang itu, karena dia naik, saya sempat ngintip kondisinya itu harus pasang balon yang cukup ini dan cukup berat. Dan saya tanya sama perawat itu siapa namanya, saya ingat, oh ya, saya pikir sekamar, ternyata sampai di atas loh. Kok nggak sekamar ya? Kemana ya teman satu ini? Itu. Jadi pada malam itu saya pindah ke atas, wah ternyata benar panas sekali. Ruangan itu panas dan saya tertidur. Nggak lama, 1 malam berikutnya ada lagi pasien di depan saya yang lebih muda dari saya 10 tahun. Dia usia 51 tahun. Dan begitu saya buka mata pagi hari, saya lihat, ada. Saya tanya, suster siapa di depan? Itu tadi malam baru masuk. Wah, saya bilang masih kuat, gagah kok. Kok bisa masuk? Kenapa masuk ya? Dia bisa mandi ke kamar mandi, bisa buang air kecil. Saya sama sekali tidak bisa. Saya tidak bisa sama sekali. Nggak kuat. Saya coba waktu di IGD, kebelet betul-betul mau BAB, saya minta ke sana, dibawain tabung oksigen harus didorong dengan penuh infus. Ya, itu saya coba 15 menit, nggak bisa. Cuma bisa buang air kecil, ya sudah nggak jadi. Nggak jadi. Sampai naik ke kamar atas, bayangin tidak bisa BAB. Akhirnya, pada tanggal 8 kalau nggak salah, ya, itu saya betul-betul udah melilit sekali karena tidak tidur kan, jadi begini badannya, jadi betul-betul padat sekali, melilit sekali perut saya. Lalu saya bilang sama suster, mau BAB bagaimana? Boleh nggak ke kamar mandi? Nggak boleh, oksigen kamu masih tergantung
masih berat sekali. Jadi tidak boleh, udah di sini aja, pakai kursi kloset duduk di situ. Saya bilang ini perdana buat saya seumur hidup, saya tidak pernah buang air besar di ruangan bertirai di kamar, dan ada pasien-pasien lain yang mencium baunya, saya juga risih sekali ya. Jadi benar-benar ini pengalaman hidup benar-benar yang luar biasa. Jadi saya coba di situ lebih dari setengah jam baru bisa keluar. Tetapi setelah itu agak lega ya, saya pikir ya udah syukurlah 8 hari. Saya dari tanggal 30 sampai tanggal 8 baru bisa buang. Kalau buang air kecil saya sudah nggak jaim-jaim lagi lah. Terus terang aja saya waktu didorong oleh anak saya untuk masuk rumah sakit, saya sudah stres. Kenapa? Saya tidak terbiasa, saya di rumah aja, nggak pernah pakai singlet, saya keluar kamar. Gimana di rumah sakit? Udah bayanginnya apa? Waduh, nanti suster suruh mungkin mandinya gimana, buang air besar bagaimana, itu udah macam-macam tuh. Pikirannya ini gimana ya, saya bisa apa enggak ya gitu loh. Ngerepotin banget gitu ya. Jadi hanya itu yang jadi pergumulan dalam hati. Jadi ternyata ya udah nikmati aja, udah memang sudah harus begitu ya sudahlah. Jadi setelah tanggal 8 tidak pernah bisa lagi buang air besar. Bayangin pada situasi hari demi hari, saya cuma berani karena saya tahu kelemahan saya. Kalau saya naik pesawat saja, kalau ke Eropa kan sekitar 10 jam, 12 jam begitu ya. Itu saya coba untuk jalan di lorong. Itu pun begitu sampai di tujuan, saya bisa hampir 5 hari nggak bisa BAB. Baru duduk sekitar 10 jaman. Apalagi ini udah 8 hari. Ya kan? Jadi 8 hari bisa buang itu, wah padatnya bukan main. Dan setelah itu saya berharap bisa besok lancar nih. Pikiran kan udah perdana nih, besok udah tinggal gampang. Ternyata nggak bisa. Akhirnya saya setiap hari saya berpikir, tolong saya jangan dikasih nasi, saya minta bubur. Jadi pagi makan bubur, siang makan bubur, malam makan bubur. Karena cair dan tidak terlalu padat. Saya pikir itu cara terbaik untuk menghindari. 24 jam non-stop diinfus sampai bengkak kiri kanan tangan, pindah-pindah. Sampai tusuk sana sampai susah cari karena sudah terlalu jenuh, pindah ke sini sudah susah cari, akhirnya ya itulah yang kita harus terima. Tapi sakitnya memang betul. Jadi takut lihat jarum. Tadinya saya biasa donor nggak takut, tapi udah bengkak sini, kompres ini, kompres itu. Itu sekali lagi lengkaplah. Kalau Yesus dipaku di sini, ini cuma jarum kecil. Jadi saya kembali lagi, kita nggak boleh cengeng ya, dipaku sampai menghembuskan napas terakhir tanpa mengeluh, menanggung dosa kita. Nah, kalau ini baru jarum hanya untuk menolong hidup kita aja, masa kita ngeluh? Malu saya. Jadi saya pikir ya sudahlah. Lalu satu lagi, kita benar-benar pengalaman yang sangat belajar benar-benar belajar banyak sekali. Saya sama perawat-perawat saya cerewet, nanya terus, tanya suster tiap hari dikerubungi sama pasien-pasien COVID begini, gimana sih ceritanya, nggak bisa terhindar ya. Ini sebagai kepenasaran aja gitu loh. Kita yang di luar sana yang udah lengkap masker sampai double gitu kok bisa kena ya, apa sih rahasianya gitu kan ya. Nanya susternya itu sampai hafal saya, ini suster ganti sip namanya, saya tanya karena itu aja kan, nggak boleh suster dari lantai lain, kamar lain yang mengurus. Jadi dia ceritakan rupanya ini penting sekali buat teman-teman kita semua yang masih sehat ya, jangan takut. Ternyata mereka tidak pernah buka masker selama di rumah sakit. Kemudian kalau buka masker di rumah, itu langsung secara disiplin, berulang-ulang 1 hari atau berapa kali lagi off begitu, dia bersihkan hidungnya dengan NaCl. Dia semprot dari sini, keluar dari sini, semprot dari sini, keluar dari sini. Saya kan awam kan, nggak ngerti kan. Ternyata saya tanya-tanya gitu, susternya bilang ada kok di YouTube caranya gitu. Pakai apa? Tahu gitu mah dulu-dulu kita udah belajar,
udah ini nggak mungkin terpapar kan. Nah, terus ada suster lain lagi, setiap kali pergantian saya tanya, "Sus, udah vaksin belum? Udah pernah terpapar belum?" Amit-amit, bilang gitu. Terus saya tanya lagi, "Sus, ini, oh udah pernah saya." Loh, kok bisa? Yang lain katanya enggak kok ini. Ya, saya ngaku salah, saya tuh nggak disiplin, saya nggak bersih, lalai kadang-kadang gitu. Oh, pantes. Jadi itu rupanya. Jadi coronavirus itu ternyata itu banyak sekali celah kelemahan ya, mungkin udah dengar juga. Cuman kita kena awam, sering panik. Baru dengar positif aja panik, langsung drop. Ya, jangan itu lakukan. Ya, meskipun dalam logika, wah orang-orang itu yang dulu ya gelombang pertama itu kan orang-orang yang kita kenal pun nggak kenal deket ya, yang cuma tahu nama doang, nggak pernah ketemu yang dipanggil Tuhan ya, korban sekian banyak. Makin kesini kok makin banyak yang saya kenal gitu loh. Ya kita semua kan tahu ada saudara, ada teman baik, wah ada teman-teman yang satu komunitas, wah teman sekolah, kok makin dekat ya? Ya itu ternyata mungkin itu yang banyak membuat teman-teman stres juga kali ya. Jadi ini benar-benar hebat sekali gitu. Tapi ingatlah, kita sudah dibekali ya akal budi yang sehat, Tuhan kasih, dan kita sering harus berbagi ya, berbagi berkat, berbagi cerita, bahwa kuatkanlah teman-teman kita, siapkanlah mentalnya supaya tidak tergoncang pada saat seandainya menghadapi hal ini, dan semuanya ini kita harus dengan tenang. Dan saya sambil, meskipun saya kondisinya juga waktu itu tidak stabil, saya juga eksperimen dulu nih dalam diri saya. Kenapa ya saturasi oksigen saya ini kok susah naik? Kalau turunnya gampang, naiknya susah. 1% aja susah gitu loh. Tolong teman-teman mengerti, selama saya dirawat di dalam rumah sakit itu saya nggak berani buka handphone. TV yang ada di sana, saya cuma sengaja minta, kita sepakat ya, nggak mau buka berita segala macam, kita buka lah dunia binatang dalam laut, ikan, dan lain-lain. Kemudian untung saya masih bisa terima pegang handphone, jadi saya pakai earphone, saya cari channel YouTube yang relaxation, kemudian ada lagu instrumen rohani, dan itu sebagai penghantar menenangkan pikiran kita. Sambil saya juga membagikan cerita sama teman saya yang sekamar, ya. Jadi saya ceritakan, dia juga gelisah sekali, begitu juga sama yang saya alami beberapa malam lebih awal, dia alami belakangan. Lalu saya ceritakan, jadi saya itu menenangkan pikirannya dengan cara menutup mata, ya. Kemudian saya membayangkan dengan suara musik itu, dengan suara air, dengan suara musik ketenangan, seakan-akan saya di alam sana, gitu loh. Saya membayangkan itu. Kan YouTube kan ada gambarnya gitu ya. Tapi saya nggak mau liatin handphone terus, jadi saya cuma dengerin, menikmati suaranya, saya memeram begitu. Sekali-sekali saya cuma lihat TV gambarnya di laut, itu di dalam laut, tapi suaranya suara handphone gitu ya, suara air, suara burung, ya nggak masalah. Jadi kita berusaha untuk mengalihkan. Jangan kita sebentar-bentar, biarpun kita bawa oximeter sendiri dari rumah, jangan terus-terusan lihat oximeter. Makin lihat makin turun itu. Ya. Maka saya setiap kali kalau secara berkala diukur oleh suster tentang oksigen saya berapa, saturasinya, itu saya nggak berani lihat. Saya merem aja, mendingan saya dengar musik, ya, dengar relaxation itu. Lalu saya tanya, "Ses, berapa, Ses?" Ya kan? Waktu sudah mulai stabil itu, dia bilang waktu itu, "Oh, 95 sudah." "Oh, masih 95 ya?" "Ya sudah, nggak apa-apa." Nah, itu udah bersyukur, tadinya kan susah sekali. Ya, bisa 90, 93, 94, itu naik 1% itu susah sekali. Kemudian besoknya saya terapin terus-menerus, saya terus begitu. Setiap kali diukur, oh udah 96, 97, kata gitu kan. Oh iya, jadi kapan saya punya ini bisa dilepas? Belum bisa, gitu kan. Jadi kan ada levelnya. Saya waktu itu tertinggi saya itu 8 liter, ya. Turun untuk menjadi 7 liter aja,
itu betul-betul harus stabil, ya, berapa kali diukur stabil, tidak turun, misalnya kalau 97, 97, 96, 97, pokoknya jangan sampai turun dari 95, baru diturunkan lagi satu volumenya menjadi tadi dari 8 ke 7, 7 ke 6. Begitu. Nah, nanti sudah mulai stabil seharian gitu, turun lagi menjadi ke 5 begitu. Dan akhirnya dilepas. Nah, dilepas pun itu dipantau terus. Ya, siang malam terus diukur, itu benar-benar di atas 95 itu stabil nggak? Kalau sempat turun lagi 95 ke bawah, pasang lagi. Begitu. Jadi benar-benar ini nggak pernah kita belajar kan, sekolah apa yang bisa diajarin begini. Hanya mengalami, baru bisa cerita detail. Ya, makanya saya merasa terpanggil sekali untuk membagikan. Saya tidak bisa menulis, tapi saya mau cerita saja. Mudah-mudahan semua teman-teman, ya, cuplikan-cuplikan ini nanti, ya, mungkin ini nanti detail lagi, tapi ini adalah garis besarnya dulu yang hari ini saya sampaikan, bahwa setiap kali oksigen itu jangan dipusingkan, ya kan sudah dipantau lengkap di rumah sakit kalau sudah ada dirawat seperti itu. Jadi kita udah fokus aja bahwa kita ini membayangkan udara hirup masuk hidung, dengan ringannya masuk ke paru-paru, buang. Begitu aja. Pikiran kita jangan pikir yang lain-lain. Dan kalau Anda memang harus dan memang mau komunikasi dengan teman atau saudara, itu selektif. Pilih 1-2 saja cukup. Tidak ada yang menyalahkan kita kok. Kenapa ditanya nggak dijawab, kenapa nggak dibaca, dan tidak ada kok. Karena dengan melihat saja, mata kita itu udah capek, itu udah nurunin oksigen. Harap dimaklumin ya teman-teman yang di luar. Jadi kita melihat aja itu udah punya energi. Berdiri aja itu makan energi dan menurunkan oksigen kita. Apalagi kita ini nggak bisa tidur misalnya gitu, gara-gara mikirin yang enggak. Ya, yakin banyak profesional, ya, banyak pengusaha yang masuk itu yang akhirnya tidak tertolong tuh bukan karena keterlambatan dokter-dokter untuk menangani kalau sudah ada di sana. Ada juga kejadiannya adalah pada waktu masuk itu sebetulnya itu harusnya kan berbesar hati kan, yakinlah akan selamat gitu loh. Tapi merasa apa? Merasa ngebayangin teman-teman yang mungkin yang sudah mendahului, yaitu masuk rumah sakit nggak bisa ditengok dan apa, tahu-taunya sudah dibungkus. Jangan itu yang dibayangkan, ya, sampai dimakamkan nggak boleh diketemuin dan segala macam, itu yang mencekam. Jangan itu yang dibayangkan. Justru pada saat sudah ditangani dokter di situ, kalau saya berbagi adalah kita udah harus fokus dengan apa kegiatan yang dilakukan terhadap kita. Itu yang harus difokuskan. Dan itu yakinilah, itu kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Ya. Jadi tidak lagi kita ini terus bingung, oh nanti gimana ya, waduh, apalagi mikirin, wah mungkin keluarga di rumah ada yang kena nggak ya, terus ada yang bagaimana ya, dan segala macam gitu. Apalagi mikirin lagi yang jelek-jelek lagi. Makin pikiran yang jelek, energi kita terkuras. Ya, terkuras habis benar-benar. Dan makin drop. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi, teman saya yang sekamar itu, kenapa bisa makin menurun? Ternyata itu dia berulang-ulang saya bilang, Pak, memang ruangan ini, jendela ini kan dibuka oleh perawat ya, jendelanya, hordengnya dibuka supaya katanya matahari masuk. Karena kita pakai AC sentral dimatikan, nggak boleh pakai AC, jadi kan kita cuma harap satu fan kecil dan ada exhaust fan di situ. Itu panasnya minta ampun. Jadi saya sempat dongkol juga waktu itu, agak sedikit debat sama yang menutup, yang membuka
hordeng saya, dia bilang gelap-gelap buka aja nih, matahari bagus nih pagi-pagi, sehat buat orang sakit, mau cepet sembuh nggak? Dia ngomong gitu. Saya bilang, Sus, saya nggak butuh panas dari luar. Saya tahu matahari baik, tetapi dalam ruangan yang sudah panas, ditambah matahari seperti itu, tambah panas. Jadi saya nggak butuh matahari lagi deh. Saya bilang gitu, saya mau fokus cepat sembuh. Jadi mendingan ditutup, kurangi penambahan panas. Waktu itu saya nggak mampu pegang jendela ya. Jadi saya nggak mampu berdiri untuk pegang jendela, mau merasakan berapa. Begitu saya udah bisa boleh lepas oksigen, saya coba iseng nih pegang jendela kacanya tuh, panasnya minta ampun. Maka sejak itu saya bilang, Suster, sekarang saya mau minta tolong, Suster coba pegang jendelanya. Dingin apa panas? Dia pegang, bener dia. Dia bilang panas ya? Iya. Jadi maklum ya kalau saya kemarin agak bandel debat, bahwa saya ini bukan apa-apa. Saya mau supaya tidak ditambah panasnya, itu udah bersyukur. Ya, tapi kalau saya ditambah terus panasnya, itu teman saya yang lebih sengsara. Kalau saya sih membayangkannya apa? Saya kan coba belajar ya, membalikan persoalan. Jadi saya kan pernah belajar tentang berjalan di atas bara api ya, dan itu jadi saya pernah berlatih menjadi instruktur itu. Jadi saya membayangkan justru balikan, wah di luar hujan gitu loh. Jadi saya alihkan perhatian, di luar lagi hujan, jadi panas pun saya udah nggak merasakan panas. Jadi ini udah adem, udah adem, udah adem. Jadi kita lawan. Dalam batin bilang, ya ruangan kita lumayan ya, udah dinginan, dinginan. Begitu itu jadi dimainkan, dibohongin nih psikologi pikiran kita. Ternyata itu bisa adaptasi. Tuhan menciptakan kita luar biasa, badan kita itu bisa beradaptasi. Tuhan menciptakan badan kita itu smart sekali, penyesuaiannya itu mudah, asal otak mau mengendalikan dia. Nah, saya coba berbagi dengan teman saya, ya cerita, ayo dong lakukan, saya udah lakukan itu, saya alami duluan kan sebelum Bapak masuk gitu kan. Ayo lakukan itu, ayo. Tapi mungkin beda ya, karena saya ngomong kan saya belum sembuh. Jadi bener apa enggak kan gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, saya juga ngerti gitu loh. Dan tolong satu lagi yang harus diperhatikan. Perasaan orang yang sedang dirawat di ruangan perawatan khusus itu sangat-sangat sensitif. Sangat sensitif. Gampang emosi. Gampang down, sedih. Bisa begitu loh. Jadi saya sendiri yang orangnya cukup keras aja bisa sensitif juga gitu loh. Tapi saya mau coba mengungkapkan sukacita saya, rasa haru. Saya nggak mau jaim-jaiman lagi. Supaya apa? Supaya saya cepat pulih. Toh Tuhan menciptakan kita kan lengkap dengan segala, lengkap dengan perasaan. Jadi kita harus ekspresikan. Dan saya pernah belajar dengan seorang pakar yaitu Anthony Diomartin, ya. Dia smart apa ya, lupa saya. Jadi dia kasih tahu sama saya, waktu itu saya belajar bagaimana kita mengelola emosi gitu ya, untuk penyembuhan. Nah, di situ saya coba praktekin, benar juga ya. Situasi sekarang segala yang pernah kita tahu kita boleh pakai nih untuk dipraktekkan. Dan selama sekian belas hari saya merasakan kayak retret agung. Kayak rasanya di retret. Semua yang hiruk pikuk biasanya sehari-hari yang kacau, nggak sempat berpikir yang jernih, itu di situ dibersihkan. Apalagi di malam hari yang begitu sunyi, ya kita bisa merenung, rasanya lebih dekat sama Tuhan. Tengah malam nggak tidur, langsung kita buka channel, kita bisa berdoa bersama umat dunia yang 24 jam itu, dan kita coba sharing di situ, mendoakan siapa yang meninggal, sekaligus biarpun kita lagi sakit, kita bisa doakan orang lain. Itu sangat membantu kita. Jadi kita mendoakan orang lain itu bukan berarti itu enggak mendoakan diri, ternyata mendoakan orang lain dampaknya kena kita sendiri. Kebaikannya yang kita rasakan. Jadi jangan berpikir kita mendoakan orang lain berarti untuk orang lain, ternyata Tuhan tuh luar biasa.
Semakin kita sering doakan orang lain, itu dampaknya kita rasakan tuh sangat signifikan. Jadi, nah, selain itu yang saya mau cerita apa ya, tentang tadi sensitif ya, betul sensitif. Tentang berita-berita, ya, skip aja, ya. Makanya kalau ada WA grup yang banyak itu, yang sering bunyi-bunyi itu di-silent-kan semuanya, ya, sampai benar-benar kita merasa stabil dan nafas kita sudah bagus, kuat, baru saya buka. Begitu saya buka, aduh, tembus 1000 satu grup WA. Dan saya tidak pernah jawab itu. Saya cuma lihat, ya udahlah. Mau ngomong apa? Ya kan? Dan nggak perlu dibaca semua juga kan. Udah situasi seperti itu udah basi juga kan. Udah ini dan lain. Udah. Pokoknya dari hari ke hari kita hanya mensyukuri. Dan satu hal lagi, begitu ada perkembangan baik yang menyenangkan, cepet-cepet share ke teman kita yang di luar, saudara yang mendoakan kita. Segeralah ungkapkan itu. Kalau tidak, mereka tuh cemas sekali. Mereka merasa doanya belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Dan itu tidak menolong kita. Justru lagi situasi lagi nggak enak, lagi kayaknya kurang bagus. Kalau saya lawan, saya tidak mau kasih tahu siapa-siapa. Karena saya tahu Tuhan yang tahu, yang akan membantu memperbaiki. Buat apa saya kasih tahu keluarga dan teman-teman yang meskipun segitu pedulinya, bahwa saya sekarang lagi drop nih, begini-gini. Emang dia bisa masuk ke tempat saya? Emang dia bisa nolong saya juga? Malah tambah bingung dia. Malah karena kasih masukan begini, kasih masukan begitu. Kita mau denger dokter, perawat, atau orang yang di luar kamar? Yang merasakan kan kita sekarang nih. Orang punya niat baik memang untuk menyarankan kita ini dan itu, dan ini dan itu. Tapi kita udah nggak sempat mikir itu. Harap dimaklumin. Jadi semua saran itu belum tentu kita harus terima dan dengar dan baca. Itu jadi tambah pusing, tambah panik. Benar itu ternyata yang dialami teman saya yang di seberang. Dia bingung begitu banyak masukan, sehingga dia jadi nggak pede. Sehingga dokter yang dipakai Tuhan, perawat yang dipakai Tuhan, yang melayani kita siang malam 24 jam non-stop itu, jadi kayaknya kurang dipercaya gitu loh. Tergradasi dengan informasi-informasi yang tidak dalam ruangan itu, yang tidak melihat situasi di situ lagi. Percuma kan? Ya, jadi saran saya sebetulnya tidak susah-susah lah. Ya, melewati hari demi hari itu sebetulnya tuh nikmati aja. Syukuri aja. Ini adalah kesempatan yang paling berharga di abad ini, di abad 21 ini, kita dipilih oleh Tuhan untuk ikut mengalami solider dengan teman-teman lain. Itu yang saya bawakan. Itu yang saya jadi modal saya. Saya bersyukur Tuhan, kalau enggak saya tidak bisa berbagi dan menolong sesama dengan pengalaman hidup ini selama masa-masa sulit. Saya mungkin cuma bisa berteori jadinya. Apa gunanya? Siapa yang percaya? Kamu cuma bisa ngomong doang, kan begitu. Tapi dengan ini semuanya, saya tuh benar-benar mau all out, mau ceritakan selengkap mungkin. Kalau hari ini, session ini memang hanya cuplikan-cuplikan besar, mudah-mudahan ada kesempatan lain, saya akan ingat lebih detail lagi, ya. Dan handphone saya ini seperti catatan harian saya. Setiap kali diukur oksigen atau apapun yang saya dapatkan, saya dokumentasikan. Ya, jadi saya simpan. Ini sebagai memori karena saya juga tidak banyak bisa mengingat banyak. Jadi saya bisa lihat tanggal kejadiannya, jadi saya tinggal buat bahan cerita saja. Mudah-mudahan itu jadi modal gitu, ya. Karena saya tahu dunia sekarang sedang mengalami, bukan hanya Indonesia, tetapi pengetahuan ini betul-betul tidak pernah kita punya sebelumnya. Wajar kalau panik ya.
Jadi kalau misalnya kita secepat mungkin itu diserap dan informasi ini, saya berharap ini menjadi bahan seperti apa? Proteksi kepanikan. Ibaratnya kalau virus belum masuk ada vaksin ya. Nah, jadi ada antibody. Nah, ini adalah semacam dalam tanda kutip vaksin untuk mental, persiapan. Bila terjadi kita tidak down. Ya, kurang lebihnya sementara inilah yang saya bisa bagikan di awal pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Pak Kiki yang sudah menyediakan waktu, karena saya memang benar-benar punya kerinduan mau membagikan sesuatu, dan secara spiritual itu penting sekali dalam ruangan perawatan. Karena saya juga berbagi sama teman saya, dokter, semua tenaga medis mengisikan dengan obat antivirus, antivitamin, antibakteri segala macam, itu adalah ciptaan manusia. Tetapi ciptaan Tuhan adalah semangat kita. Jadi kita dari dalam harus bekerja sama, ya, bangkitkan semangat yang Tuhan bekali pada kita sebagai ciptaannya yang jauh lebih ampuh daripada yang juga kerjasama dengan buatan manusia secara fisik. Dia membunuh secara fisik itu bakteri atau virus, tetapi Tuhan menciptakan kita spiritual. Untuk apa? Melawan kecemasan kita, melawan ketakutan kita. Itu. Ya. Terima kasih banyak ya. Semoga menjadi berkat pernyataan atau testimoni atau kesaksian dari Pak Yanto. Sebelumnya teman-teman saya mau informasikan juga Pak Yanto ini udah terima vaksin sebelumnya ya. Betul, 2 kali. Jadi cerita ini disampaikan bukan karena vaksinnya atau apanya, tapi kesaksian ini ditujukan bahwa apa sih yang dialami Pak Yanto selama di perawatan, lalu apa aja yang tips-tips yang mungkin Pak Yanto bisa bagikan selama ada di ruang perawatan. Itu aja sih yang jadi hal yang harus kita dengar dan simak baik-baik. Mungkin dari teman-teman mungkin ada masukan bisa juga disampaikan melalui message di bawah ya, jangan lupa subscribe. Nanti kita juga ada sesi-sesi lanjutan dari Pak Yanto dan kawan-kawan kita yang lain yang mungkin punya tema dan kesaksian yang berbeda, tapi semua ini kita sajikan bukan untuk mencari nama atau mencari apa, tapi biar nama Tuhan saja ya dipermuliakan. Oke, baik, sesi ini akan saya tutup. Mungkin teman-teman yang rindu, yang ingin tahu lebih lanjut, lebih detail tentang cerita-cerita selanjutnya dari mungkin Pak Yanto dan kawan-kawan yang lain, atau ada teman-teman juga yang mau bersaksi atau seperti apa yang mau masuk ke ruang kita, kami persilakan menyampaikan ke kita, nanti bisa kita tanggapi dan kita undang. Terima kasih Pak Yanto, mungkin kita tutup saat ini. Dengan senang hati, terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan memberkati Tuhan berkati Pak Kiki dan teman-teman semuanya. Amin.